Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembicaraan gastrik atau asam lambung atau sakit mah, atau ada juga yang disebut dengan penyakit tukak lambung. Pada video sebelumnya saya sudah menerangkan bahwa kalau sekiranya gastrik atau asam lambung itu sudah menahun, terutama yang penyebabnya adalah salah pikiran, maka akan datang tanda-tanda, gejala-gejala, simptom-simptom yang mengarah lebih kepada simptom-simptom metafisik. Di antaranya sering berdebar, sering cemas, dan kecemasannya itu berlebihan, perasaan takut yang berlebihan, dan kadang pasien atau pesakit gastrik atau asam lambung itu sendiri dia tidak tahu apa yang ditakutkannya. Seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, yang tidak sepatutnya ditakutkan, yang tidak sepatutnya dicemaskan, malah itu yang mencemaskan. Jadi kalau sudah sampai kepada tahap yang bertahun-tahun, apalagi gejalanya didahului disebabkan oleh terganggunya emosi dan pikiran, maka gejala-gejala yang menyertainya bukan hanya gastrik saja, bukan hanya sakit asam lambung saja, tetapi sudah mengarah kepada yang lebih jauh dan lebih dalam. Sering susah tidur. Kalau belum boleh tidur, nanti jam 3 terbangun sampai pagi dia tidak boleh tidur lagi, tidak bisa tidur lagi. Ada juga yang hampir subuh di penghujung malam baru mengantuk. Dan kalau pikirannya terganggu sedikit, akan menjadikan akibat yang besar kepada dirinya. Dia akan terkenang lama dan akan memikirkan masalah ini sampai mengganggu tidurnya itu. Kemudian ada juga pasien-pasien yang bisa tidur, yang boleh tidur, tetapi tidurnya sering dihiasi dengan mimpi-mimpi yang tidak menyeronokkan. Katakanlah mimpi makan, mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, mimpi sering menyusukan bayi, mimpi main-main di air, atau mimpi kena tindih makhluk besar dan menyeramkan, atau mimpi-mimpi yang lainnya yang kadang-kadang menyesakkan dia, yang kadang-kadang seperti orang ketika dia bangun seperti orang yang sudah berlari lama, sesak nafasnya. Jadi kalau simptom-simptom sakit asam lambung atau gastrik sudah sampai kepada tahap yang begini, itu sudah ada orang ketiga. Saya katakan orang ketiga ini makhluk halus yang mencampuri gastrik atau asam lambungnya ini, dan yang mengendalikan emosi dan pikirannya sehingga dia mudah marah, sehingga dia takut yang berlebihan, sehingga dia cemas, sehingga berdebar-debar. Bahkan ada pasien yang sakit asam lambung atau asam urat ini, itu gejala-gejalanya sebiji seperti orang yang sakit jantung. Sering berdebar, dada sakit, nafas sesak, dan juga simptom-simptom yang menjadikan dia mudah grogi, perasaan takut yang berlebihan, gemetar. Dan ketika datang ke dokter memeriksa, memensahkan dia berpenyakit jantung. Namun setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, tiada sakit jantung yang ditemukan. Maka dalam medis kebiasaan juga
datang satu istilah yang kita panggil dengan pseudo heart disease, iaitu penyakit jantung tiruan. Gejalanya sebiji seperti orang sakit jantung, namun sebenarnya dia tiada sakit jantung setelah dilakukan pemeriksaan yang seksama tentang jantungnya. Dan ini hanya berlaku kepada orang yang gastrik atau asam lambung. Kemudian gastrik atau asam lambung sangat berkait rapat dengan pantang larang. Apakah pantang larang yang harus dihindari oleh orang yang sakit asam lambung atau gastrik ini? Ini sering terjadinya kesalahan pada orang yang sakit gastrik. Dia sendiri tidak mengetahui apa yang harus dia pantangkan, sehingga kambuhnya gastrik atau asam lambungnya itu banyak disebabkan kesalahan daripada orang tersebut yang tidak memahami bahawa makanan ini sangat sensitif untuk dia. Satu, makanan yang pedas, cili. Jadi makanan-makanan yang pedas tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit gastrik atau asam lambung atau sakit mah. Yang kedua, makanan-makanan yang asidnya banyak, yang masam. Maka buah-buahan yang masam tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit gastrik atau asam lambung ini. Kenapa ini tidak boleh? Karena baik makanan yang pedas ataupun yang asidnya tinggi itu ketika sampai di dalam lambung, sedangkan lambung ini luka, maka ketika dia kena tempat yang luka tersebut pedih, seperti luka yang di luar kena asam jeruk nipis atau limau nipis, atau kena cabai, cili. Maka begitu juga luka yang di dalam kalau terkena cili atau benda-benda yang masam-masam. Jadi ini harus dipantangkan sampai kapan? Sampai penyakit ini sembuh, sampai luka gastrik atau asam lambung itu pulih sepenuhnya. Yang seterusnya, yang ketiga yang harus dipantangkan oleh orang yang sakit asam lambung atau sakit gastrik ialah makanan yang susah dicerna. Makanan yang keras, yang susah dicerna, karena nanti bila sampai di lambung itu yang susah dicerna, yang keras tadi, dia akan melanggar luka yang ada di dalam lambung, maka akan bertambahlah luka tersebut. Makanya makanan yang susah dicerna tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang ini. Yang keempat, makanan yang keras, yang susah dicerna dan juga yang keras. Makanya orang-orang yang berpenyakit asam lambung atau gastrik ini harus mengunyah lumat-lumat makanan sebelum ditelan. Kenapa? Karena lambungnya sedang sakit, mesinnya tidak bisa bekerja dengan baik, maka jangan diberatkan lagi mesin tersebut. Jadi lambung, perut seperti mesin yang menghancurkan makanan, jangan dibebankan beban yang berat lagi ketika dia sedang ada masalah. Jadi cara yang paling baik, kunyah makanan lumat-lumat sebelum ditelan, dan juga elakkan makanan yang keras. Makanya orang-orang yang sakit gastrik atau asam lambung ini atau MAH ini dilarang oleh dokter untuk makan nasi yang keras atau makanan yang keras. Agak dilembutkan nasi tersebut atau makanan-makanan yang keras tadi, dikunyah lumat-lumat baru ditelan. Kemudian juga orang yang sakit MAH seperti yang saya sudah sebut sebelum ini, tidak boleh makan berulamkan air. Artinya ketika dia makan, hanya makan saja. Selepas itu setengah jam atau 1 jam kemudian baru minum air. Banyak orang kata tak boleh, nanti tercekik. Tercekik itu sebenarnya karena fikiran kita sudah ke sana. Dan karena kita sudah membiasakan sebelum makan kita jarang-jarang minum. Jadi
minum 1 jam atau setengah jam sebelum makan. Isi perut dengan air lebih kurang segelas atau 2 gelas. Kemudian sejam kemudian makan saja, tidak minum. Dan yang paling baiknya sejam kemudian baru minum air. Jadi makanan-makanan ini tidak bercampur dengan air, hanya bercampur dengan ludah perut sehingga cepat membusuknya. Dan kita tidak memberatkan kerja mesin kita yang sedang terganggu. Jadi itu di antara makanan-makanan yang harus dipantangkan oleh orang-orang yang sakit asam lambung. Sekiranya dia teringin untuk memakan pantang larang tadi, bagaimana? Atau makanan-makanan yang sensitif untuk perut dia, caranya ialah diisi dulu perut tersebut dengan makanan yang tidak berbahaya, dengan makanan yang tidak memberikan efek negatif kepada lambung. Maka setelah kita isi sekian banyak, barulah kita masukkan makanan-makanan yang kemungkinan kurang sesuai untuk lambung tadi. Seperti makan cili atau cabai, awal-awal makan jangan makan cili dulu. Setelah kita isi beberapa suap, baru kita masukkan makanan-makanan yang kemungkinannya kurang sesuai untuk perut tadi. Terutama ketika seseorang itu berpuasa, waktu berbuka jangan berbuka dengan makanan-makanan yang pantang-pantang tadi. Kalau sekiranya ini dilakukan, maka pada saat itulah datangnya gangguan gastrik atau asam lambung atau tukak lambung atau mah tadi akan kambuh kembali. Jadi ketika Anda berpuasa sedangkan Anda ada masalah asam lambung atau mah, jangan berbuka dengan contoh air tebu atau air asam jawa atau meminum hadiah atau apa bahasa Indonesianya itu, bahasa Malaysia dipanggil, di Malaysia dipanggil halia, di sini disebut dengan ginger. Kita sebut dengan halia lah, kita panggil halia, iaitu makanan yang panas sifatnya, kemudian dihancurkan lalu diminum. Maka ini tidak sesuai untuk orang gastrik. Banyak juga kesalahan yang berlaku. Disuruhnya minum halia itu tujuannya untuk buang angin, untuk membuangkan angin yang ada di dalam perut. Tetapi itu hanya sesuai untuk orang yang tidak berpenyakit gastrik atau asam lambung. Bagi orang yang berpenyakit gastrik atau asam lambung, makanan ini malah menambahkan angin lagi. Jadi halia tidak sesuai dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenyakit gastrik. Atau makanan-makanan yang panas sifatnya, yang sifatnya panas lainnya, seperti cengkeh atau kayu manis, juga tidak sesuai untuk orang-orang yang asam lambung. Jadi harus hati-hati mengkonsumsi makanan atau menjaga pantang larang yang tidak sesuai bagi orang yang berpenyakit gastrik. Sekiranya ini tidak diperhatikan, maka seperti yang sudah-sudah, penyakit gastrik atau asam lambung ini susah untuk sembuh. Karena apa? Mungkin obat dimakan, pantang juga dimakan. Dan pantang yang utama yang harus dijaga oleh mereka-mereka yang kena gastrik atau asam lambung ialah jangan stres. Stres memainkan peranan yang besar dibandingkan salah makan. Salah pikiran memainkan peranan yang lebih besar dibandingkan salah makan. Jadi jaga emosi dan perasaan, jangan marah. Kalau hendak marah juga, marahlah sambil tersenyum. InsyaAllah dengan itu, dengan kita menjaga baik-baik, kita konsumsi makanan yang sesuai, kita ikut cara-caranya, InsyaAllah penyakit gastrik itu akan sembuh dengan izin Allah. Jadi gastrik atau asam lambung termasuk
curable disease, penyakit yang boleh disembuhkan. Tidak sembuh, susah sembuh selama ini, mungkin yang pertama perawatannya tidak betul, obatnya salah. Seperti saya kata tadi bahawa penyebab gastrik banyak karena kesalahan pikiran dibandingkan salah makan. Sedangkan obatnya banyak untuk salah makan, tetapi sangat kurang dan jarang sekali diperhatikan salah pikirannya. Maka ini salah satu sebab kenapa gastrik susah untuk sembuh. Baik, mungkin kita berhenti di sini dulu. Kita akan sambung dengan video selepas ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and share supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.